Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minar Ramadan syahrul syuhur fihi al-Qur'an wa anzala fihi at-Tawrat waz Zabur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, law ta'lamu ummati ma fi ramadan la tamannaw an takuna sanata kulluha ramadan. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabi rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin. Yang mulia, kepada imam besar masjid yang kita cintai ini dan kepada seluruh pengurus masjid, BKM-nya, dan juga kepada seluruh kaum muslimin yang dirahmati Allah, sidang salat zuhur dan sedang i'tikaf yang dirahmati Allah pada hari yang mulia ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada hari yang mulia ini Allah masih memberikan kepada kita suatu bulan yang mubarakah, bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia. Insya Allah telah kita jalani sampai hari ini, yaitu 15 hari. Mudah-mudahan 15 hari ke depan insya Allah akan kita tingkatkan iman dan takwa serta ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih meningkat lagi, agar fadilah-fadilah yang ada di dalam bulan suci Ramadan ini dapat kita petik hikmahnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan dibagi kepada 3 fase. Fase yang pertama al-awwal rahmah, yaitu 10 hari yang pertama dinamakan dengan rahmah. Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga di 10 yang awal kita meraih daripada rahmat yang Allah berikan, keampunan yang Allah berikan, kasih sayang yang Allah berikan kepada kita, mesti kita petik hikmahnya. Sekarang kita berada yaitu wawasatuha pada pertengahan pembagian yang 10 yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umat Muhammad, yaitu maghfirah. Di dalam maghfirah ini telah kita jalani 5 hari, tinggal 5 hari lagi kita berada pada fase yang kedua. Oleh karena demikian, kita mesti introspeksikan diri kita masing-masing tengku sekalian yang dirahmati Allah. Pada 10 hari pertama, apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita kerjakan, fadilah dan hikmah yang kita petik di dalam bulan suci Ramadan. Adakah kita berpuasa dengan sempurna sehingga kita mendapatkan pahala-pahala sebagaimana dijanjikan dalam Ramadan kita dapatkan? Misalnya kita ada mengisikan qiyamul lail, menghidupkan Ramadan di 10 yang pertama, yaitu dengan membacakan Al-Quran, dengan salatul tarawih dan witir, serta tasbih, zikir dan sebagainya. Itu menjadi pertanyaan bagi kita mengevaluasi diri pribadi kita masing-masing, saudara sekalian. Sekarang ini 5 hari kita telah menjalani daripada yaitu fase yang pertengahan, yaitu maghfirah Allah. Ini semestinya harus kita jemput pekuduku kaum muslimin sekalian, harus kita raih daripada maghfirah Allah, karena kita sadari dengan sesadar-sadarnya yang bahwa kita selaku hamba daripada Allah, manusia
tidak terlepas daripada kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Banyak sekali dosa yang telah kita lakukan, tak sempat mungkin kita bertaubat dengan sempurna di Ramadan yang terdahulu. Tapi tahun ini kita bersungguh-sungguh berikhtiar kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertaubat benar-benar. Jadi di momentum fase yang kedua ini, kita harus meraih benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena tidak ada di antara kita yang terlepas daripada dosa. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam semuanya berdosa kecuali para rasul. Itu kita hilangkan, itu kita istisnakan, karena mereka itu rasul, mereka itu maksum. Kita selaku hamba Allah di sini berdosa. Cuma yang baik di antara orang-orang yang berdosa, wa khairu qatta'ina tawwabun, sebaik-baik orang yang berdosa itulah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu saja harus kita penuhi dengan rukun dan syarat-syaratnya. Di antaranya adalah kita menyesali terhadap perbuatan-perbuatan yang telah kita kerjakan. Dikarenakan dosanya menjadi beban bagi kita yang untuk sekalian. Apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi beban pertanyaan-pertanyaan Allah, mulai di dalam kubur hingga yaumil hisab, yaumil qiyamah, akan dipertanyakan terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Sanggupkah kita menjawab terhadap apa yang telah kita kerjakan tersebut? Oleh karena demikian, belum terlambat kaum muslimin, bisa kita bersegeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena hukum bertaubat itu adalah wajib. Bersegera bertaubat itu adalah wajib, sebagaimana kewajiban-kewajiban yang lain yang mesti harus kita gunakan sekalian yang dirahmati Allah. Oleh karena demikian, di fase yang kedua ini kita benar-benar menyembuhkan hati, berikhtiar, memohon kepada Allah, salat di 2/3 malam, kalau tahajud, meneteskan air mata, menyadari terhadap kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Ramadan yang diberikan oleh Allah kepada kita momentum yang terbaik. Allah Subhanahu Wa Taala membuka pengampunan yang sangat luas kepada kita umat Muhammad di bulan Ramadan. Tinggal menjadi pertanyaan, maukah kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak? Itu jawabannya pada diri kita masing-masing. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadisnya adalah, sesungguhnya pada malam-malam daripada malam bulan dalam Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala selalu menyerukan kepada hamba-hambanya. Yang pertama sekali seruan Allah, hal min sa'ilin, adakah di antara hamba-hambaku yang meminta kepadaku? Nah, ada lagi kepada Allah terhadap permintaan yang umat dan yang lagi. Wa'atihi fasalu, niscaya aku terimakan, niscaya aku ijabahkan daripada permintaan. Lagi kepada Allah, Allah diulangkan kepada kita, karena Allah yang lupa meminta. Maka kita yang malik dan mengahidrat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sementara kita yang hamba daripada Allah selalu membutuhkan kepada Allah. Tunggu sekalian yang dirahmati Allah. Yang kedua, Allah selalu menyerukan kepada tiap-tiap daripada malam-malam Ramadan, yaitu hal min dahi. Siapa di antara hamba-hambaku yang bertaubat, maka yang bertaubat, wa atubu ilaihi, aku akan terima daripada taubat mereka itu. Terima taubat ini asal memenuhi daripada ketentuan hukum dan syarat-syaratnya taubat. Tunggu sekalian yang dirahmati Allah. Yang penting, karena Bandung dalam bulan Ramadan, man qama Ramadan imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Diberangkat sewa yang dipukulih menghidupkan daripada Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosanya yang telah kita, dosa yang mesti kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena demikian, itulah Allah seru pada seruan yang kedua. Seruan yang ketiga, amin mustaghfirin, siapa di antara hamba-hambaku yang mau minta kepadaku, wa
niscaya aku akan mengampunkan mereka itu. Tunggu-tunggu sekalian dirahmati Allah. Maka baik sagai tambah wate, baik tak perlu kudro tu, karena Allah Subhanahu Wa Taala disambung dengan gedanya gedanya dengan Ramadan sedikit berdoa 25 Hijriah. Anak tente dan domeli Ramadan hal yang lain rupa kepada tanya dunia akan Tuhan sajamin. Manfaatkanlah kesempatannya. Betul-betul gedanya kembali meraih daripada maghfirah Allah di fase yang kedua ini, dan fase yang ketiga wa akhiru itiku menantar Allah Subhanahu Wa Taala akan diberikan pada 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan. Itu mesti kita kejar. Bak maghfirah Allah kita yang berada di sini. Bak itiku menantar Allah 10 hari yang terakhir yang betul-betul dia beda bawa dari sekalian yang dirahmati Allah. Dari taruh ibadah umur bo itiku menantar Allah. Apabila dia akan merdeka daripada api neraka, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan berdempatkan kita di sisinya. Dikarenakan surga si merindukan kepada orang-orang yang berpuasa. Bagian yang pun yang dirindukan oleh surga itu adalah puasa ini Ramadan, orang-orang yang puasa Ramadan. Sama dengan bagian ini adalah gedanya. Kita semuanya yang sedang berpuasa, tentu saja puasa yang bagaimana teman sekalian? Puasa yang memenuhi syarat dan rukunnya dikatakan sah dan juga akan mendapatkan pahalanya. Tentu saja kita menjaga daripada segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dan juga yang dapat membatalkan pahala puasa. Tapi apabila hal tersebut tidak kita jaga, mungkin kita mampu menahan lapar dan dahaga, tapi belum tentu kita semua mampu menahan daripada hal sesuatu yang dapat menghilangkan daripada pahala puasa. Itu yang mesti kita jaga, yang sering dikupas oleh balik dai-dai sebelum kami. Duku-duku sekalian yang dirahmati Allah, di antaranya yaitu kita sering mengumpat pada bulan puasanya ada teh pada pekah kagak ada pada puasa itu pada puasa yang itu menasi dusta pada bikin mayang-mayang, tapi ternyata kagak ada pada puasa ini. Sumpah palsu, wanadrul mubasyarah, menasihkan sesuatu dengan mubasyarah syahwat, yang cukup rawan pada puasa ini. Maka oleh kerana demikian ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama sufi kita terdahulu di kala puasa, mereka menjaga pahala puasa mereka adalah dengan berkhulwah, dengan tawajud, dengan dedam, duduk bermuslah kepada tempat-tempat yang kira-kira tidak menghilangkan pahala daripada puasa mereka. Cuma kita yang Bandung sekalian tak istiqomah roh lagi yang dalam masjid, tapi dia tak roh lagi yang dalam masjid supaya pahala puasa yang berpelihara. Bukan meja kesimpulan daripada Ramadan yang harapannya la'alakum tattaqun yang sudah kami peroleh oleh kita. Mudah-mudahan menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan raihlah kejarlah daripada maghfirah Tuhan kamu. Allah memiliki daripada surganya seluas langit dan bumi, diperuntukkan bagi siapa? Wa'iddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena demikian dan menunggu sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita bermohon bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita meneteskan air mata, kita menyadari bahwa kita manusia ini banyak kesalahan dan dosa. Allah membuka daripada pintu taubat kepada kita. Marilah kita taubat dengan taubatan yang nasuha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita sisa umur kita, sisa waktu yang diberikan 15 hari ke depan. InsyaAllah kita tingkatkan amal ibadah kita dalam menjalani Ramadan, dan kita tingkatkan hikmah-hikmah pahala sawat dalam bulan Ramadan untuk kita bertinggi hikmahnya, sehingga di akhir daripada Ramadan kita dikatakan berhari raya menjemput kemenangan. Benar-benar kita menang melawan hawa nafsu dengan berpuasa dan melawan daripada godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Mungkin inilah penyampaian daripada Al-Faqir pada hari yang mulia ini, menjadi hikmah, menjadi mau'izah bagi yang menyampaikan itu sendiri, dan menjadi bahan renungan bagi jamaah kaum muslimin, urusi kaum sekalian. Lebih dan kurang kami mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.